Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, yang sudah di kantor maupun di rumah, yang sudah beraktivitas kerja atau aktivitas yang lain, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki yang banyak, berlimpah, barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas ini dengan berdoa bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses ya. Kita siapkan, kita selalu optimis, positive thinking, selalu berpikir positif, tidak pernah menilai orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka
warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna illallahi raghibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ya, ini sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga selalu sehat. Saya akan menyampaikan pesan tentang pentingnya kita untuk menjadi seorang yang dermawan, ya, menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Ini ada pesan dari Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, kedermawanan itu adalah sebatang pohon dalam surga yang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Kedermawanan itu adalah sebatang pohon dalam surga yang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil salah satu di antaranya, maka dahan itu akan membimbingnya ke surga. Dan kekikiran itu adalah sebatang pohon dalam neraka yang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Kekikiran itu adalah sebatang pohon dalam neraka yang dahan-dahannya menjuntai ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil salah satunya, mengambil salah satu di antaranya, maka dahan itu akan membimbingnya ke neraka. Ya, jadi kita ada dua pembeda tadi. Kita mau ke surga atau ke neraka, ada dua pilihan tadi. Tentu kita pasti semuanya pengen ke surga. Mari kita bercita-cita dan mulai sekarang ayo kita menjadi orang dermawan. Apapun yang kita bisa berikan, tidak hanya harta, ya, bisa berupa perhatian, nasihat, ya, bisa tenaga, pikiran, ya, apapun bisa kita untuk membantu meringankan orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, termasuk ilmu yang bermanfaat, ya, waktu yang kita luangkan untuk orang lain, kata-kata yang baik, motivasi, dan masih banyak lagi. Rasulullah SAW juga menambahkan bersabda, orang dermawan itu dekat kepada Allah dan makhluknya, dan orang yang bakhil itu jauh dari Allah dan jauh dari makhluknya. Maka kalau kita ingin diberikan kemuliaan selain ilmu, yaitu dermawan, dan orang bakhil itu takkan masuk surga sekalipun dia orang yang zahid, sekalipun dia orang yang taat beribadah. Diceritakan bahwa kisah ini zaman Nabi Sulaiman. Diceritakan bahwa seekor elang datang kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam, lalu berkata, seekor elang ini mengadu kepada Nabi Sulaiman. Sesungguhnya seorang laki-laki mempunyai batang pohon, sedang saya menetaskan telur-telurku di atas pohon itu, dan orang itu mengangkat anak-anakku. Itu ya, burung elangnya tadi mengadu ke Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini terkenal termasuk hakim yang sangat bijaksana. Maka Sulaiman AS memanggil pemilik pohon itu, lalu dicegahnya dia dari perbuatan itu. Dan kata Sulaiman pula kepada dua setan, sesungguhnya aku perintahkan kamu berdua, apabila tiba tahun depan sedang orang ini masih mengangkat anak-anaknya dari burung ini, maka tangkaplah dia dan belahlah ia menjadi dua, lalu lemparkanlah separuh ke timur dan separuh ke barat. Ya, kita tahu Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan binatang dan semua makhluknya bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, termasuk jin setan itu menjadi pasukannya. Ini pemilik pohon dinasihati untuk tahun depan jangan mengambil anak burung, ya, gitu ya. Bisa dinasihatin. Dan Nabi Sulaiman juga minta tolong sama jin untuk memberikan hukuman kepada orang itu tersebut jika masih melakukan perbuatannya. Akhirnya tibalah tahun depan pemilik pohon itu lupa akan perkataan Nabi Sulaiman. Dia hendak memanjat pohon, ya, karena kenapa dia memanjat pohon? Karena anaknya yang merengek memanjat pohon tadi. Sedang dia telah bersedekah dengan sesuap makanan. Lalu diangkatnya anak-anak burung itu. Maka datanglah burung itu kepada Sulaiman lagi. Burung elang tadi akhirnya mengadu lagi kepada Sulaiman dan mengadukan pemilik pohon itu
Maka dipanggillah oleh Sulaiman kedua setan yang tadi, yang diutus tadi. Dia hendak menghukum dua setan tadi yang karena tidak melaksanakan perintahnya. Apa kata Sulaiman? Kenapakah kalian tidak melaksanakan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian? Lalu apa jawab dua setan itu? Hai Khalifatullah, sesungguhnya tatkala pemilik pohon itu hendak memanjat pohon, kami pun bermaksud menangkapnya. Akan tetapi dia telah bersedekah kepada seorang lelaki muslim dengan sepotong roti. Maka Allah mengirimkan kepadanya dua orang malaikat dari langit sehingga keduanya menangkap masing-masing dari kami berdua. Dengan barokahnya sedekah, maka dapat menolak bala. Sehingga keduanya menangkap masing-masing dari kami berdua. Malaikat tadi menangkap dua setan tadi, lalu dilemparkanlah ke timur, sedang yang lain dilemparlah ke barat peduh. Ya. Keburukan kami ditolak oleh orang itu dengan berkah. Dengan berkah apa? Sedekah. Dan diceritakan pula bahwasanya pernah terjadi kelaparan di kalangan Bani Israel, maka masuklah seorang fakir di pintu orang kaya. Dia berkata, bersedekahlah tuan-tuan dengan sepotong roti demi keridhaan Allah Ta'ala. Maka keluarlah untuknya oleh anak perempuan dari orang kaya itu dan memberinya sepotong roti panas. Lalu dia sodorkan kepadanya. Namun datanglah orang kaya itu, laki-laki kaya yang durjana dari rumah itu, lalu dia marah kepada putrinya yang sedang memberikan itu roti panas tadi. Karena kondisi paceklik, malah dikasihkan orang lain. Lelaki yang durjana tadi memotong, yaitu memenggal atau memotong tangan putrinya sendiri. Itu ya sampai sejahat itu. Tangan putrinya sedang memberikan nyodorkan roti panas, tangan kanannya dipotong oleh ayahnya sendiri yang sangat bakhil, yang sangat durjana. Ya, karena mungkin kondisi itu yang sangat paceklik. Ya. Maka Allah pun merubah keadaan laki-laki yang kaya raya tadi dan membinasakan hartanya. Habislah sehingga dia menjadi fakir dan mati dikala mengalami kefakiran dan kehinaan. Sedang putrinya berkeliling dari rumah ke rumah meminta-minta, menjadi peminta-minta. Padahal dia adalah seorang wanita cantik. Pada suatu hari datanglah seorang wanita itu ke pinggir seorang lelaki kaya. Tadi peminta-minta tadi datang ke rumah lelaki kaya, maka keluarlah ibu dari orang kaya itu. Dia perhatikan peminta-minta ini kok cantik sekali gitu ya, terutama kecantikannya itu ya. Lalu dia persilakan masuk ke dalam rumahnya, ya, masuk ke dalam rumahnya dan dimintanya dia bersedia untuk kawin dengan anaknya. Ya, putri yang cantik tadi diminta kawin dengan laki anaknya yang ibu tadi. Tatkala ibu tadi telah berhasil mengawinkan anaknya wanita itu, maka dihiasilah anak itu dan dihidangkanlah untuknya sebuah jamuan di waktu malam. Maka dikeluarkanlah anak wanita itu dengan dari tangan kirinya, karena tangan kanannya kan telah dipotong tadi. Dia mengambil makanan dengan pakai tangan kirinya. Terus lelaki yang suaminya tadi berkata, lelaki yang tak anak orang kaya tadi berkata, sesungguhnya pernah aku mendengar bahwa orang fakir ini kurang ajar. Nah gitu ya. Dia kata-kata gitu. Sesungguhnya pernah aku mendengar bahwa orang fakir itu bilang gitu ya. Orang fakir itu kurang ajar. Sambil katakan, keluarkanlah tanganmu yang kanan. Perintahkan lagi. Keluarkanlah tanganmu yang kanan. Ya, gitu ya. Namun anak perempuan itu tetap aja tidak mengeluarkan tangannya. Dia tetap menggunakan tangan kirinya karena tangan kanannya telah dipotong oleh ayahnya tadi. Berkali-kali karena suaminya berkali-kali menegurnya yang demikian dengan semakin keras, maka keluarlah bisikan di telinga wanita yang fakir tadi dengan bisikan yang lembut, maka terdengarlah suatu bisikan dari sudut pintu, keluarkanlah olehmu tanganmu yang kanan, hambaku, sesungguhnya engkau pernah memberikan roti demi keridhaan kami, dan kami pasti memberikan kembali tanganmu. Maka wanita itu pun mengeluarkan tangannya yang kanan dan dalam keadaan yang sempurna atas izin, atas kekuasaan Allah Ta'ala. Lalu itulah kehebatan, sesuatu hal yang luar biasa. Waktu itu
itu ya, maka wanita itu mengeluarkan tangannya yang kanan dalam keadaan yang sempurna atas atau kekuasaan Allah Ta'ala. Mari kita ambil pelajaran ini, ya, orang-orang yang berakal, dan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda yang maknanya barang siapa yang memuliakan tamu, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku. Aku siapa ya Rasulullah. Barang siapa kalau ingin memuliakan Rasulullah, caranya gimana? Memuliakan tamu. Dan barang siapa memuliakan aku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa membenci tamu, maka sesungguhnya dia telah membenci aku. Membenci tamu sama dengan membenci Rasulullah. Dan barang siapa membenci aku, sesungguhnya dia telah membenci Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka dalam kondisi apapun kita tidak boleh memperlakukan tamu yang tidak baik, ya. Tetap kita harus memperlakukan, memuliakan. Tambahkan lagi, sesungguhnya apabila seorang tamu memasuki rumah seorang mukmin, maka masuklah bersamanya 1000 berkah dan 1000 rahmat. Coba teman-teman sekalian, kalau ada orang mukmin yang bertamu kepada kita, maka sejatinya dia telah membawa 1000 berkah dan 1000 rahmat. Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, tidak seorang pun yang didatangi tamu, lalu dia memuliakan tamu itu dengan makanan yang ada, melainkan Allah Ta'ala membukakan untuknya sebuah pintu di surga. Dan barang siapa yang memuliakan bangunan kosong, yakni mengenyangkan orang yang lapar, bangunan kosong itu perut yang lapar, ya, yaitu yakni mengenyangkan orang yang lapar, maka pastilah ia mendapatkan surga. Dan barang siapa mencegah makanan dari orang yang lapar, maka Allah Ta'ala mencegah karunia-Nya dari orang itu pada hari kiamat. Ya, jadi kalau kita mencegah makanan masuk kepada orang yang lapar, maka Allah juga akan mencegah karunia-Nya di hari kiamat, dan Allah akan mengazabnya di neraka. Dan barang siapa memberi makan kepada orang yang lapar demi keridhaan Allah Ta'ala, maka pastilah ia mendapatkan surga. Balasan-balasan orang yang di sini, ya. Di sini tidak diterangkan orang yang beriman, orang yang tidak beriman, siapapun, ya, apapun agamanya, kalau mereka dermawan, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang dermawan. Ini sampai disampaikan lagi, amal yang paling utama di muka bumi ini ada 3. Mencari, yang pertama yaitu mencari ilmu. Amal yang pertama yaitu yang mencari ilmu, berarti kita juga menyampaikan ilmu, dan mencari ilmu, berjuang dan mencari rezeki yang halal. Berjuang mencari rezeki yang halal berarti bekerja yang halal. Dan orang yang mencari ilmu, ya, orang yang mencari ilmu itu kekasih Allah Ta'ala, orang yang berjuang itu wali Allah, dan orang yang mencari rezeki halal itu orang yang dimuliakan di sisi Allah. Nah, apalagi kalau kita mencari rezeki halal di dalam dunia pendidikan, ya, ini lebih insya Allah, ya. Ittaqunar, sabda Nabi SAW bersabda, ittaqunar, peliharalah dirimu dari neraka sekalipun dengan separuh kurma, walau bisikin tamri, ya, yakni, ya, walau bisikit tamrin, ya, walaupun dengan separuh kurma, yakni sebelah atau setengah, ya, setengahnya, karena yang separuh itu pun dapat mempertahankan hidup, terutama bagi anak-anak kecil, maka jangan sekali-kali kita meremehkan hal itu. Al-Bukhari Muslim sepakat atas riwayat ini, ya, demikian, ya. Kemudian maka dapat dijadikan kesimpulannya bahwa membelanjakan harta di jalan Allah itu merupakan jalan untuk mencapai pahala yang banyak dan selamat dari hal-hal yang mengerikan dan memberatkan serta bencana-bencana di dunia dan di akhirat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib, ya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu mencegah 70 macam bencana
Yang paling ringan di antaranya ialah lepra atau sakit atau lepra dan sopak atau penyakit kulit. Yang paling ringan itu. Demikian teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari sabda Rasulullah dan beberapa kisah-kisah yang betul-betul disampaikan oleh para imam dan sabda dari Nabi besar Muhammad SAW. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Moga dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hadibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masamati ma ashabul masamah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وخالل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأوابر وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وديل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وديل من يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشرككم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الشارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلنا هذا تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بما وقت النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم